Fadallahuma bihururin falamma daqas syajarata badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yaksifani alaihima miwaraqil jannah wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma antil kumas sajaroti wa aqul lakuma inna syaitana lakum aduwwum mubin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza azamat ummatid dunya nuziat minha haibatul islam wa idza tarakatil amra bil ma'ruf wan nahyanil munkar hurimat barakatil wahyi wa idza tasabat ummati saqatat min ainillah. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulihil karim wa nahnu ala dzalika minasyaitin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil muhtaramin, monggo sami-sami kita bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Nikmat yang sangat besar, nikmat yang tidak akan Allah berikan kecuali kepada hamba-hamba yang akan diselamatkan. Alhamdulillah. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadratil muhtaramin, monggo kita lanjutkan pembahasan tentang bagaimana tipu daya iblis ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada seluruh penduduk langit, tidak termasuk, maksudnya termasuk iblis ini juga dulunya ini penduduk langit. Maka sujudlah seluruh penduduk langit itu kecuali iblis. Maka ketika ditanya bahwa iblis itu mengatakan ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Iblis merasa lebih baik karena diciptakan dari api, sedangkan manusia itu diciptakan dari tanah. Maka bagaimana bahasan kemarin tentang waqasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Sehingga iblis ini kemarin kita bahas tentang bagaimana iblis itu bersumpah kepada Nabi Adam dan Siti Hawa, ini lakuma laminan nasihin, sesungguhnya aku ini termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepada kalian berdua. Maka kita lanjutkan ayat yang ke-22. Fadallahuma bihurur. Fadallahuma. Niki dalilun, dalil. Maka iblis ini berdalil, mengeluarkan dalil kepada mereka berdua, kepada Nabi Adam dan Siti Hawa. Bihurur, dengan kebohongan, dengan kepalsuan. Falamma daqas sajarota, maka ketika zako niku napa, zuku, merasakan. Maka ketika merasakan
pohon ketika maksudnya keduanya itu merasakan pohon badat lahuma, maka badat niku terbuka, badua, badui, badawa, badat, maka terbukalah lahuma untuk keduanya sau'atuhuma nopo aurat yang seharusnya ditutupi itu terbuka. Watafiqon berarti memulai pekerjaan. Watafiqo yaksifani khosofa niku khosofun niku napa sole sesuatu yang dipergunakan untuk napa jenenge gawe nglemeki sandal niku napa sol ngesoli sandal khosofa mufrate khosofa jamake khosofun yaksifani. Kemudian mereka memulai pekerjaan, memulai mengerjakan untuk melapisi alaihima kedua mereka mewarokil jannah dari daun-daun surga. Wanadzahuma rabbuhuma, maka dipanggillah mereka berdua oleh Tuhan mereka. Alam anhakuma, bukankah aku telah melarangmu berdua antil kuma dari itu sajaroti, dari pohon itu. Wa aqul lakuma, dan aku katakan kepada kalian berdua, innas syaiton, sesungguhnya syaitan itu lakuma aduwwum mubin, musuh yang nyata bagi kalian. Hadirin yang dirahmati Allah, monggo saat ini kita berusaha memahami bagaimana ketika fadallahuma, seorang iblis yang mempergunakan dalil, tetapi dalilnya itu untuk menipu. Nah, kemarin kita kan sudah membahas itu wakosamahuma, kosama niku apa? Sumpah. Dan bersumpahlah kepada keduanya, ini lakum, sesungguhnya aku lakuma bagi kalian berdua laminan nasihin, orang-orang yang memberi nasihat, termasuk orang yang memberi nasihat. Maka telah kita pahami bahwa kemarin itu kita ini menerima nasihat jangan dari sembarang orang. Jadi nasihat itu mengambil ilmu. Yang pertama yang harus kita pahami, mengambil ilmu dari siapa? Dari siapa itu yang bagaimana? Yang pertama yang harus kita ketahui itu sanatnya. Sanat daripada keilmuan itu. Seorang ustadz, dulu ustadznya dari mana ini?
Kalau sudah ketemu sanatnya, kemudian dilihat dari latar belakangnya. Latar belakangnya yang bagaimana? Maka yang harus kita ketahui bahwa orang yang berpegang teguh kepada sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau ini tidak akan mengutamakan dunia. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, "Idza azamat umatid dunya nuziat minha hebatul Islam." Ketika umatku ini sudah mengagungkan dunia, maka Allah akan cabut dari dalam hatinya kehebatan Islam. Kemudian Rasulullah juga berpesan bahwa sesungguhnya kefakiran itu adalah hadiah istimewa dari Tuhanku. Hadiah istimewa dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang diistimewakan. Siapa orang yang diistimewakan? Orang-orang yang telah mendapatkan an'amta alaihim. Orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Siapa yang telah diberi nikmat? Rasulullah dan para sahabat. Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka ini kemarin sudah kita bahas tentang apa nikmat ini, Bu. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu dan telah aku tambahkan nikmat lo. Tapi ditambahkan nikmat di dalam agama ini, siapa yang menerima nikmat? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Nah, nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah hadiah istimewa. Napa? Nikmat niku. Seneng di dunia. Bersusah payah. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahil ladzina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu akan masuk surga dengan begitu mudahnya sebelum aku datangkan kepadamu walamma ya'lamillahil ladzina jahadu minkum. Walamma sebelum ya'lami kami ketahui. Sebelum Allah mengetahui alladzina jahadu minkum, yaitu orang-orang yang berjuang di antara kamu. Wa ya'lamas sabirin, kemudian perjuangan dengan sabar. Ada orang yang berjuang senang-senang. Mboten enten. Wa lamma ya'lamillahil ladzina jahadu minkum. Artinya orang-orang yang bermujahadah ini orang yang bersusah-susah. Orang yang Allah berikan nikmat adalah orang yang bersusah-susah. Maka yang bagaimana? Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin tadi ini. Jadi untuk supaya kita ini enggak tertipu. Supaya kita enggak tertipu. Kenapa? Karena fadallahuma bihururit. Hurun ini kenapa? Penipu, tipuan. Fadallahuma. Maka mereka mengeluarkan dalil yang menipu. Dalilnya ini untuk menipu. Yang kemarin terjadi nih ada nopo jenis yang kejadian seorang ustadz ya kabeh dikafirkan, di bid'ah. Oh itu bid'ah. Ternyata dia sendiri nopo? Ternyata dia sendiri korupsi. Lah niki berarti kan dia nopo?
dia membuat dalil palsu. Dalilnya gak palsu tapi hatinya palsu. Lah niku. Badallahuma bihururin. Falamma dzaqo syajarata, maka ketika zaqo merasakan sajarota. Nah, ini ayat ini adalah peringatan. Peringatan ketika kita itu merasakan falamma dzaqo sajarota. Ketika kita itu merasakan bagaimana tertipu, kita telah tertipu, dangdang tobat. Bagaimana supaya kita ini mengetahui bahwa kita ini tertipu? Ketika apa? Badat lahuma sau'atuhuma. Badat lahuma. Badat niku bada niku terbuka. Ketika terbuka bagi kita nopo aurat kita ini mulai terbuka. Ada kesalahan-kesalahan kita ini yang mulai terbuka. Maka kita opo kok iki? Nah ini segera kita tobati. Opo kok menjadikan ini kok terbuka? Kok saya banyak disalahkan? Kok saya banyak dituduh ini. Maka kita ini harus segera koreksi. Ojo tetap ngotot, wis salah, jangan salah kok, jeneng salah sudah diketahui bahwa kita ini salah. Orang yang tahu salah itu sebetulnya dirinya sendiri. Tapi karena sombong, ketika manusia itu mengakui kesalahan itu sombong, tidak mau mengakui kesalahan. Nah, daripada kita ini kesasar niku sampai di akhir nyawa kita, lebih baik dangdang ditobati. Niku. Kenapa? Karena akibatnya itu watofiqo akan memulai pekerjaan yaksifani niku khosofa niku melapisi sandal, ngesol sandal. Artinya maknanya kita itu akan berusaha kalau di surga Nabi Adam itu pakaian kotor kari iso pakaian kotor di surga nggih boten. Pakaian apapun yang kita inginkan langsung diganti anyar. Ganti anyar. Terus-terusan. Nah, ketika terbuka kena sajaron niku wau kesalahan tadi ini yang menjadikan tertipunya Nabi Adam dan Hawa ini tertipu atas dasar sumpah palsu tadi. Sumpah palsu akhirnya tertipu, akhirnya terjadi apa? Terbuka aurat. Pakaiannya hilang. Artinya apa niki? Watofiqo yaksifani berarti Nabi Adam memulai untuk membuat pakaian, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mempergunakan kata libas. Libas niku napa? Baju, pakaian, tidak mempergunakan kata libas, tetapi mempergunakan kata khosofa niku napa? Ngesole sandal, bahan yang dipergunakan untuk ngesol sandal. Artinya nopo? Niki benar-benar angel memulai pekerjaan yang sulit. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan wa may yattaqillah yaj'al lahu
makhraja. Sapa wong sing bertakwa kepada Allah, bahwa Allah akan memberikan jalan keluar. Napa jalan keluar niku? Jalan keluar dari segala masalah. Segala masalah itu Allah yang menciptakan masalah. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah pula yang menyelesaikan masalah. Cuman manusia tadi ini, ketika manusia ini dalam keadaan tertipu, manusia ini dalam keadaan terpedaya, kena napa? Kena bisikan, kena dalil-dalile ahli dunia, akhirnya berdosa, kejebak dengan dosa tadi ini, akhirnya napa? Watofiko yaksifani, akhirnya memulai bersusah-susah alaihima, mereka berdua, suami istri ini gara-gara ketipu dengan janji palsu nih, wow. Miwarokil jannah, maka nopo daun-daun surga digawe nutupi, dijahit maksudnya niku. Dadi gak sekedar ditutup nang ini. Dadi gawe pakaian disunduki ngoten. Maka wana zahuma rabbuhuma. Maka dipanggillah kedua mereka oleh Tuhan mereka. Alam anhakuma, bukankah telah aku larang, kalian berdua ini telah aku larang, antil kuma sajarota, atas pohon itu, supaya nggak dekat-dekat pohon itu. Wala taqrabah hadhihi syajaro, bukankah telah aku larang kalian itu jangan dekat-dekat dengan pohon itu. Fatakuna minadz zalimin, kalian akan menjadi zalim, kalian akan memulai dengan kesusahan. Kalian akan bersusah-susah gara-gara pohon itu. Artinya bagaimana? Ketika sebetulnya manusia ini apabila mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segala masalah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada segala masalah yang Allah berikan kepada penduduk dunia, itu Allah Subhanahu wa taala akan jadikan keberkahan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna barokatim minas sama wal ard. Seandainya walau anna ahlal qura, seandainya orang-orang yang membaca ahlal qura itu orang-orang yang membaca, orang Islam, orang yang beriman. Amanu, mereka beriman, wattaqau, dan bertakwa. La fatahna, sungguh akan kami buka. La fatahna alaihim, atas mereka barokati minas sama, berkah dari langit, wal ardi, dan berkah dari bumi. Dibuka, diberkahi, segala sesuatu ini akan berkah, akan mudah. Sakjane urip niku sakjane gampang. Tapi gara-gara menungso niku wau ketipu dengan sumpah palsu, dalile palsu, dalil yang bohong. Iku. Wa aqul lakuma, dan telah aku katakan kepada kalian berdua, inna syaiton, sesungguhnya setan, lakuma bagi kalian berdua ini aduwun mubin,
Ini musuh yang nyata bagi kalian. Ini setan ini adalah musuh sing nyata. Maka untuk mengetahui bagaimana bisikan setan kemarin sudah kita bahas. Bisikan setan, kemudian bagaimana sifat-sifat setan yang harus kita antisipasi. Kita harus tahu, oh iki sifatnya setan, oh iki sifatnya malaikat, oh iki sifatnya dunia, oh iki sifatnya. Lah ini setiap kita melihat segala masalah itu, maka kita harus mengetahui apa? Unsur daripada masalah tadi ini. Oh ternyata masalah dunia. Oh masalah dunia, tipuane dunia niku napa wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Oh dunia ini, kesenangan dunia ini menipu. Maka ojo sampai melok seneng-seneng dunia. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa zuyyina lil ladzina kafarul hayatud dunya. Dunia ini zuyyina, dijadikan indah. Zuyyina lil ladzina kafaru, kepada orang-orang yang ingkar al hayatud dunia. Kehidupan dunia ini Allah jadikan indah bagi pandangan mata orang yang ingkar, orang kafir. Nah kalau kita ini melihat dunia itu indah, artinya kita itu menjadikan diri kita dalam golongan orang kafir. Nah itu kan nopo jeneng tipu daya, tipuan. Maka bagaimana supaya kita ini nggak tertipu? Nah, makanya kita harus mengenal setiap unsur daripada masalah-masalahnya. Dan itu oke. Fadallahuma bihururin. Falamma dzaqas syajarata badat lahuma sau'atuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Wa nadzahuma rabbuhuma alam anhakuma antil kahuma in antil kuma sajarati wa kullakuma inna syaitana lakum adzubum mubin. Insyaallah begitu teman-teman. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima bihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Go. Ya balkam bismillah.